ilmu hukum dan ilmu ekonomi merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda. Tetapi kedua ilmu tersebut memiliki suatu hubungan dan keterkaitan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Di sini, sebelum kami menjelaskan terkait dengan hubungan yang ada antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi, patut terlebih dahulu untuk dijelaskan secara satu persatu definisi dari ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu hukum adalah ilmu yang mandiri dan seharusnya dapat bekerja sendiri sesuai dengan konsep-konsep hukum yang murni dan menghasilkan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang lebih modern. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala tingkah laku dan aktivitas manusia untuk mendapatkan suatu dengan sumber daya yang terbatas. Di sini dapat dicermati bahwa antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi memiliki suatu keterkaitan dan suatu hubungan yang dimana hukum akan memberikan suatu tuntunan, pegangan, serta menciptakan kaidah-kaidah hukum bagi kegiatan ekonomi. Selain itu pun di sini hukum juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang dikehendaki atau yang dicita-citakan. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta adil merupakan salah satu dari tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Dan pada saat ini, pembangunan nasional tersebut pun sudah mengalami kemajuan, baik di bidang ekonomi dan di bidang moneter. Hal tersebut telah tercermin secara nyata pula pada peningkatan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang cukup terkendali. Tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tentunya harus dilakukan dengan cara tidak membeda-bedakan. Setiap warga negara yang ingin melakukan suatu proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam kondisi persaingan usaha yang sehat, efektif, serta efisien agar dapat mencapai kemajuan di bidang ekonomi dan ekonomi pasar dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, setiap warga negara yang menjadi pelaku usaha di Indonesia harus mengalami persaingan usaha yang sehat. Di sini pemerintah bekerja sama dengan DPR menciptakan suatu payung hukum yang dapat mengatur tentang persaingan usaha yang sehat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun beberapa pengaturan yang dapat dilihat di dalam undang-undang tersebut, ada perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi yang dominan, komisi pengawas persaingan usaha, dan beberapa persyaratan-persyaratan lainnya. Sejatinya, aturan hukum yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat pada masa lampau. Namun pada saat ini, aturan hukum tersebut sudah ada beberapa bagian yang tertinggal dengan zaman. Maka dari itu, ada beberapa bagian aturan hukum yang dirubah dan dituangkan secara nyata di dalam pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena ada undang-undang yang baru yang mengatur, maka konsekuensi logisnya ada juga peraturan pelaksanaannya yang dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pentingnya persaingan usaha yang sehat dalam perspektif hukum. Saat ini saya persilakan untuk tempat dan waktu kepada Ibu Yuni Putri Dewantara untuk menyampaikan di dalam perspektif ekonominya. Baik, terima kasih atas tempat dan waktunya Pak Dev. Perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai persaingan usaha dari sudut pandang ekonomi. Persaingan usaha yang sehat tentu tidak lepas dari adanya prinsip etika bisnis. Apa saja itu? Yang pertama adalah prinsip kejujuran, yang kedua prinsip otonomi,
Yang ketiga, prinsip saling menguntungkan antara semua pihak yang berhubungan, prinsip keadilan, dan terakhir adalah prinsip integritas moral. Persaingan tidaklah untuk dihindari, namun untuk dihadapi dengan adanya strategi yang tepat. Kita sebagai perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing atau yang disebut sebagai competitive advantage. Competitive advantage dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama adalah aspek kualitas, aspek harga, aspek marketing, dan tentu saja aspek networking. Terdapat beberapa tools yang dapat kita gunakan bersama, baik itu perusahaan besar maupun startup, untuk dapat memenangkan persaingan usaha secara sehat. Dari tools-tools berikut, kita akan mampu menganalisa kondisi internal maupun eksternal dari perusahaan yang kita miliki. Yang pertama adalah tools marketing mix atau yang biasa kita kenal sebagai bauran pemasaran atau 4P, yang terdiri dari produk, price, place, dan juga promotion. Tools selanjutnya adalah menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Setelah kita melakukan listing terhadap masing-masing dari keempat elemen itu, kita akan memperoleh beberapa strategi. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan semua kekuatan yang kita miliki untuk dapat memanfaatkan semua peluang yang ada, serta untuk menghindari semua ancaman. Kita juga mampu mendapatkan strategi untuk mengatasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada. Selain itu, kita juga akan memperoleh strategi di mana kita dapat menekan kelemahan kita serta menghindari ancaman yang ada. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan tools yaitu Porter 5 Force. Di sini kita akan mampu menganalisa kondisi industri persaingan dalam pasar usaha kita. Yang dapat kita bahas dalam di sini adalah 5 elemen. Ada persaingan industri, kekuatan pemasok, kekuatan pelanggan, produk substitusi, serta hambatan pendatang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait persaingan usaha dari sudut pandang ekonomi. Ya, inilah yang dapat kami sampaikan terkait dengan pentingnya persaingan usaha yang sehat di dalam perspektif hukum dan ekonomi. Untuk selanjutnya, kami akan membahas pula terkait dengan topik yang lain yang masih di dalam kajian hukum dan ekonomi.